Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, senang, bisa menerima pembelajaran dengan baik. Dan jangan lupa, pada kondisi pandemi seperti ini kita patuhi protokol kesehatan agar kita tetap dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang mencari rata-rata atau mean dari suatu pengumpulan data. Sekarang kita lanjutkan tentang modus dan median. Sebentar, dibagikan dulu presentasinya. Nah, kemarin yang kita pelajari tentang rata-rata hitung. Sekarang kita lanjutkan tentang modus dan median. Nah, yang pertama tentang median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, diurutkan menurut besarnya. Boleh diurutkan dari yang terkecil. Untuk median, itu membagi data menjadi dua bagian yang sama, sehingga median juga disebut ukuran letak. Nih, ada catatannya. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n ditambah 1 dibagi 2. Jadi jumlah data, ada berapa data, nanti ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Jika n-nya ganjil, maka data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Jika n data genap, jadi jumlah datanya genap, maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah itu. Jadi kalau datanya ganjil, itu data yang ada pada posisi tengah itu namanya nilai mediannya. Jika datanya genap, maka mediannya adalah terletak pada dua data yang ada di tengah. Nih, contohnya, median itu ada dua, nanti ada median data tunggal dan ada median data kelompok. Untuk contoh yang median data tunggal, contohnya, tentukan median dari rangkaian data berikut. Di situ yang A ada 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Untuk yang A, kita urutkan dulu dari yang terkecil. 5, 6, 7, 7, 9, 10. Nah, letak median itu nanti adalah jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Untuk jumlah datanya ada 7 data. Jadi nanti letak mediannya adalah 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi letak mediannya adalah data yang keempat. Data yang keempat nilainya adalah 7, sehingga mediannya adalah 7. Sekarang yang B, ada data 6, 7, 7, 8, 9, 10.
letak mediannya adalah N ditambah 1. Jumlah datanya itu ada 6 data. Maka nanti 6 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 7 ditambah 1, 7 dibagi 2. Hasilnya 3,5. Mediannya terletak pada data ketiga dan data keempat. Jadi mediannya nanti 7 ditambah setengah 8 dikurangi 7 sama dengan 7,5, atau 7 ditambah 8 dibagi 2, itu adalah mediannya. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu median data kelompok. Rumusnya MD sama dengan LME ditambah setengah kali N dikurangi jumlah F per FM dikalikan dengan I, di mana nih rumus ini tadi MD-nya adalah median data kelompok, LME-nya adalah batas bawah kelas median, N-nya itu adalah jumlah frekuensi. Sementara sigma F itu adalah kumulatif kelas sebelum kelas median. Nah, FM itu adalah frekuensi kelas median. Nah, sekarang kita lanjutkan contohnya. Tentukan median data pada tabel berikut. Di situ ada kelas interval. Masing-masing kelas intervalnya adalah 10, 20 sampai 29, 30 sampai 39. Nah, masing-masing interval ada frekuensinya. Jadi nanti dari frekuensi itu dijumlah, nanti ketemu frekuensi kumulatif. Jumlah frekuensinya 50. Nah, ini solusinya. Letak mediannya adalah setengah N. Setengah N berarti setengah dikali 50 sama dengan 25. Jadi median pada kelas 4 antara 25. Jadi datanya itu adalah data yang ke-25. Sekarang data ke-25 itu terletak pada interval yang keempat, yaitu antara 50 sampai 59. Jadi ketemu LMI-nya adalah 49,5, sigma F-nya adalah 19, FM-nya adalah 12, dan I-nya adalah 10. Tuh. Jadi LME itu tengah-tengah antara 49 sama 50 adalah 49,5. Sigma F-nya yang atas tadi antara 49 itu adalah frekuensi kumulatifnya 19. Sementara FM-nya, FM ini adalah frekuensinya. Frekuensinya sendiri interval yang keempat tadi adalah 12. I-nya itu adalah intervalnya 10. Nah, itu terus tunggu sebentar. Nah, ini. Jadi MD mediannya tadi rumusnya adalah LME ditambah setengah kali N dikurangi sigma F dibagi FM dikalikan dengan I. Nah, maka MD-nya tadi LME-nya ketemu 49,5, setengah kali N-nya adalah jumlah kumulatifnya adalah 50 dikurangi sigma F-nya adalah 19 per 12 dikalikan 10. Jadi
MD-nya ketemu 49,5 ditambah 25 kurangi 19 dibagi 12 dikali 10 ketemu 54,5. Ini adalah contoh dari median data kelompok. Nah, sekarang kita lanjutkan yang kedua. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian bisa mencoba nanti tentang median, kalian buka soal-soalnya. Nah, yang kedua yaitu tentang modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul, yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus bimodal, memiliki 3 modus trimodal, atau lebih dari 2 multimodal. Modus juga sama, ada modus data tunggal dan ada modus data kelompok. Modus data tunggal contohnya, tentukan modus dari rangkaian data. Contoh yang pertama, 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Nah, ini solusinya. Kita urutkan dulu data di atas dari yang terkecil. Hasilnya menjadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, disinilah kalian bisa lihat data mana yang paling sering muncul. Nah, di situ sudah kelihatan kalau angka 7 muncul sebanyak 2 kali. Sudah jelas ya? Sekarang kita lanjutkan yang B. 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, 5. Caranya sama, kita urutkan dulu data dari yang terkecil. Nah, sekarang kita dapat 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Kalian lakukan seperti yang tadi. Kalian lihat data mana saja yang paling sering muncul. Di situ ada 2, yaitu 6 dan 7, karena muncul 2 kali. Jadi modusnya juga ada 2, yaitu 6 dan 7. Tadi kalau muncul 2 kali namanya bimodal. Itu contoh yang modus data tunggal. Nah, sekarang kita lanjutkan modus data kelompok. Di sini sudah ada rumusnya. Modus data kelompok, MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kalikan I. LMO itu adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Itu adalah interval kelas. Jadi ini adalah rumus untuk mencari data kelompok. Contoh, tentukan modus data pada tabel berikut. Di situ ada kelas interval, ada frekuensinya. Kalian lihat kelas intervalnya adalah 10. Jadi intervalnya masing-masing 10. Frekuensinya sudah ada. Jumlahnya adalah 50. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kelas modus dari data kelompok tadi, kita lihat separuh 50. Setengahnya adalah 25. Kita cari data yang letaknya 25 pada frekuensi 25. Nah, itu dilihat LMO-nya itu ketemu nih di atas garis merah ini 49,5. Sementara D1 itu adalah pas pusat intervalnya yang separuh tadi. Kalau D2-nya adalah kelas sebelumnya. Nah,
12 dikurangi 4. Sementara D2-nya adalah 12 dikurangi 9. Jadi untuk D1 itu tadi adalah 12 dikurangi 8. Jadi kalau pas kita lihat interval tengahnya tadi pada frekuensi yang ke-25, itu di atas frekuensi itu ada frekuensi 8, kalau di bawahnya ada frekuensi 9. Jadi D1 adalah 12 dikurangi 8, D2-nya adalah 12 dikurangi 9. Tuh, intervalnya tadi 10. Jadi untuk mencari modus adalah LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan I. 49,5 dikalikan 4 dibagi 4 ditambah 3 dikalikan 10, ketemu 55,21. Nah, itulah materi yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang modus dan median. Nanti kalau ada tanya atau ada yang ditanyakan, silahkan bisa japri ke Bu Guru. Nah, materi yang kita pelajari hari ini modus dan median, semoga kalian sudah paham. Agar kalian lebih paham lagi, kalian kerjakan tugasnya. Nanti tugasnya akan saya share di WA. Jika ada pertanyaan juga kalian boleh lewat WA. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, kalian bisa menerima dan kalian bisa mengerti, paham, dan bisa juga mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru ucapkan terima kasih sudah bergabung pada pembelajaran daring pada pagi hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengerjakan tugas. Pembelajaran pada hari ini Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.